ya, 2003 ketika saya lulus S1 ya, ketika saya lulus S1 sarjana psikologi. Nah, waktu itu saya melamar ke beberapa perusahaan. Belum selesai wisuda, tetapi saya sudah diterima di perusahaan tersebut sebagai sales promotion girl gitu ya, yang menawarkan motor-motor ya. Ketika itu teman dan tetangga saya mencela. So, saya ambil posisi itu, kemudian saya belajar untuk bertemu dengan orang banyak gitu ya. Dan beberapa waktu saya mampu menyesuaikan dan mencapai target. Karena lagi-lagi saya senang segala sesuatunya itu yang ber-challenge ya, yang penuh tantangan gitu. Apapun bidangnya, saya akan terus lakukan gitu dia. Sampai akhirnya, singkat cerita, saya diterima di salah satu perusahaan ya yang bergerak di produksi buku. Ya, toko buku Karisma itu tempat yang benar-benar luar biasa untuk bisa membuka cakrawala saya berpikir. Gitu. Waktu itu kita diharuskan untuk membeli buku setiap bulannya ya, dengan diskon sekitar 40% gitu. Nah, ketika buku itu dibeli, waktu awal-awal saya merasa ini buku buat apa gitu. Kenapa kita harus mengeluarkan spending money untuk buku yang diwajibkan harus dibeli, dan itu judulnya memang sudah ditentukan judulnya. Lalu setelah saya mendapatkan buku itu, mungkin ada sekitar 3 bulan, itu kita diminta untuk membeli 2 buku. Berarti sekitar 3 bulan saya sudah menumpuk buku itu ya, di kamar saya ada 6 buku. Itu semuanya tentang motivasi gitu dia. Nah, ketika saya curious gitu ya, saya terganggu secara keuangan. Kenapa sih harus membeli buku tersebut? Harusnya kan saya bisa pergunakan uang untuk membeli buku itu untuk hal-hal yang lain gitu. Akhirnya karena tidak mau kehilangan pekerjaan, karena waktu itu diancamnya ya oleh ownernya kalau nggak ada yang beli bukunya gitu ya, maka dia akan menandai karyawan-karyawan yang tidak beli bukunya dan kontraknya tidak diperpanjang. Gitu. Jadi bayangkan, mungkin waktu itu terlihat kejam ya ownernya, tapi saya baru mengetahuinya belakangan bahwa kita dipaksa untuk belajar, kita dipaksa untuk memasukkan isi buku itu ke dalam mindset kita, kemudian kita mendapatkan investasi dari pengetahuan gitu. Nah, ketika saya membaca buku itu, ada satu buku tentang mindset entrepreneur gitu ya, di mana ada quote di dalamnya, dan ini disampaikan oleh purchasing manajernya waktu itu, sehingga saya tertarik dengan buku tersebut. Dia bilang, Mei, kalau kamu ingin berpikir cepat, apa yang harus kamu lakukan? Kalau saya ingin berpikir cepat, ya saya harus melakukannya gitu. Dia bilang, ketika kamu berpikir cepat ya, maka kamu harus melakukan atau berkata dengan lambat. Tetapi ketika kamu berbicara cepat, maka kamu akan berpikir lambat. Dia. Makanya kalau teman-teman simulasikan ya, ketika kita bercerita sama teman-teman gitu ya, dengan hebohnya, nah itu cenderung kita agak stuck tuh ketika menceritakan sesuatu gitu. Tapi ketika kita berbicara seperti sekarang ya, saya berbicara pelan-pelan, sebenarnya saya sedang merecall memori atau pengetahuan saya dengan cepat supaya saya bisa menginformasikan kepada teman-teman. Nangkep ya sampai sini ya gitu. Jadi itu. Nah, apa sih hubungannya mindset entrepreneur dengan kita berpikir lambat atau berpikir cepat gitu di dunia public speaking? Karena dunia entrepreneur itu akan terkait dengan pengetahuan, knowledge tentang apapun produknya gitu ya. Kemudian yang kedua, dia akan bersiap melakukan presentasi. Nah, bersiap melakukan presentasi, dia akan presentasikan bisnis plan-nya, kemudian produk-produknya gitu ya, itu kepada rekan-rekannya, koleganya. Jadi bayangkan kalau seandainya
kita tidak memiliki pengetahuan tentang bisnis atau produk, kita akan kehilangan momen gitu. Makanya ketika kita ingin menggrab orang lain, itu kita akan personal branding kepada orang tersebut. Nah, dibutuhkan kecepatan kita untuk berbicara, bagaimana mempengaruhi, bagaimana menginfluence mereka untuk mereka pay attention kepada kita ketika kita sedang bercerita gitu. Namun ketika saya harus menjelaskan kontennya untuk poin-poin bisnisnya, ya, mengkalkulasikan apa namanya profitnya gitu ya, ya, untuk mengkalkulasikan profitnya, kemudian berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan dengan dia membeli produk ataupun menginvestasikan kepada bisnis kita, ya, itu kita butuh, ya, itu kita butuh pemikiran yang sangat cepat, dan kita harus berkata-kata dengan sangat lambat, ya, carefully-nya ada untuk bisa memilah kosakata gitu ya. Oke, sampai sini paham ya kenapa yang namanya mindset entrepreneur itu dibutuhkan apa ya, kalau saya bilang tuh semua skill ada di dalamnya gitu, knowledge-nya ya, kemudian secara personal branding-nya, public speaking-nya, bagaimana kita menguasai produknya dan mempresentasikannya gitu ya. Kemudian ketika situasinya tidak menguntungkan atau bisnis kita mau falling gitu ya, mau jatuh, berarti ada inisiasi atau inisiatif yang harus dilakukan gitu dia. Jadi mindset entrepreneur itu selalu akan ada plan A, plan B, plan C, plan D, kalau perlu sampai plan Z gitu. Jadi lagi-lagi saya tidak akan bosan-bosan cerita kepada teman-teman betapa pentingnya memiliki mindset entrepreneur, apalagi di era globalisasi yang dunianya ini cepat sekali gitu ya, saling mempengaruhi. Jadi kalau seandainya tidak memiliki mindset entrepreneur, kita akan ketinggalan gitu. Kita tidak akan fleksibel untuk mengikuti zaman gitu.